Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Salsabila, mahasiswi dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Analisis Keseimbangan Kurva ISLM. Presentasi ini saya susun sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Dinda Ayu Izmi SEMAK. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita semua. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis, mari kita lihat dulu apa saja tujuan dari presentasi ini. Pertama, saya ingin menjelaskan secara ringkas dan jelas apa itu kurva IS dan LM. Konsep dasarnya perlu dipahami terlebih dahulu karena ini menjadi dasar dari keseluruhan model. Kedua, kita akan melihat bagaimana keseimbangan terjadi saat dua kurva tersebut bertemu. Di titik inilah perekonomian dianggap seimbang, karena baik pasar barang maupun pasar uang sama-sama berada dalam kondisi stabil. Ketiga, kita akan menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter, memengaruhi keseimbangan tersebut. Dan terakhir, kita akan membahas implikasi praktis dari analisis ISLM terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Kurva IS menggambarkan kombinasi antara pendapatan nasional dan suku bunga, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Dalam pasar barang, permintaan agregat sama dengan output. Sementara itu, kurva LM menggambarkan kombinasi suku bunga dan pendapatan nasional, di mana permintaan dan penawaran uang seimbang. Kurva IS memiliki kemiringan negatif karena semakin tinggi suku bunga, semakin rendah tingkat investasi, sehingga pendapatan nasional menurun. Sebaliknya, kurva LM memiliki kemiringan positif karena semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi permintaan uang, sehingga untuk menyeimbangkannya, suku bunga harus meningkat. Dengan memahami dasar ini, kita bisa lanjut ke detail dari masing-masing kurva. Yang pertama yaitu kurva IS. Kurva IS diturunkan dari fungsi permintaan agregat. Komponen permintaan agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Namun, dalam model tertutup sederhana, kita fokus pada C, I, dan G. Rumus sederhananya adalah Y sama dengan C, dalam kurung Y min T, plus I dalam kurung R plus G. Artinya, pendapatan nasional adalah hasil dari konsumsi yang tergantung pada pendapatan setelah pajak, investasi yang dipengaruhi oleh suku bunga, dan belanja pemerintah. Suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap investasi. Jadi, saat suku bunga naik, investasi akan turun. Akibatnya, permintaan agregat turun dan pendapatan nasional pun ikut turun. Hal inilah yang membuat kurva IS miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Pergeseran kurva IS bisa terjadi jika ada perubahan pada faktor-faktor selain suku bunga, seperti belanja pemerintah atau pajak. Yang kedua yaitu kurva LM. Kurva LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Dalam hal ini, kita menggunakan konsep dari teori permintaan uang Keynes, yaitu likuiditas preferensi. Rumus dasarnya M per P sama dengan L dalam kurung Y, R, di mana M adalah jumlah uang beredar, P adalah tingkat harga, dan L adalah fungsi permintaan uang yang tergantung pada pendapatan nasional dan suku bunga. Permintaan uang terdiri dari dua motivasi, yaitu transaksi dan spekulasi. Saat pendapatan nasional meningkat, permintaan uang untuk transaksi meningkat. Di sisi lain, suku bunga juga memengaruhi keinginan masyarakat untuk memegang uang atau aset.
Saat pendapatan naik, permintaan uang meningkat. Agar pasar uang tetap seimbang, maka suku bunga harus naik. Inilah yang menyebabkan kurva LM memiliki kemiringan positif. Kalau jumlah uang beredar bertambah atau tingkat harga turun, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Selanjutnya yaitu keseimbangan ISLM. Setelah memahami masing-masing kurva, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika keduanya digabungkan. Titik potong antara kurva IS dan LM disebut sebagai titik keseimbangan ISLM. Pada titik ini, perekonomian berada dalam kondisi di mana pasar barang dan pasar uang sama-sama seimbang. Dengan kata lain, tidak ada tekanan untuk mengubah tingkat bunga maupun output. Suku bunga berada pada tingkat yang membuat permintaan dan penawaran uang seimbang, dan pendapatan nasional berada pada tingkat yang membuat permintaan agregat sama dengan output. Titik keseimbangan ini sangat penting karena menjadi acuan bagi pemerintah atau bank sentral dalam menentukan arah kebijakan. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal. Sekarang kita analisis bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi keseimbangan ISLM. Kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak akan meningkatkan permintaan agregat. Hal ini akan mendorong pergeseran kurva IS ke kanan. Akibatnya, keseimbangan baru menunjukkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Namun, karena permintaan uang juga meningkat, suku bunga bisa ikut naik. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif seperti pengurangan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kiri, menurunkan pendapatan nasional dan suku bunga. Efektivitas kebijakan fiskal juga bergantung pada kondisi kurva LM. Misalnya, jika LM sangat curam, maka kebijakan fiskal bisa kurang efektif dalam meningkatkan output. Selanjutnya, kita bahas pengaruh kebijakan moneter. Misalnya, jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Dengan lebih banyak uang beredar, suku bunga akan turun. Suku bunga yang lebih rendah akan mendorong investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan output. Pergeseran LM ke kanan artinya pendapatan nasional naik dan suku bunga turun. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, kurva LM bergeser ke kiri, yang menyebabkan suku bunga naik dan pendapatan nasional turun. Efektivitas kebijakan moneter juga bergantung pada bentuk kurva IS. Jika IS sangat landai, maka kebijakan moneter bisa sangat efektif. Dari analisis tadi, kita bisa melihat bahwa model ISLM memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Model ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai skenario kebijakan. Misalnya, apakah kebijakan fiskal lebih efektif dari moneter dalam kondisi tertentu atau sebaliknya? Pemerintah dan bank sentral menggunakan pendekatan ISLM untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi gejolak seperti inflasi tinggi atau resesi. Model ini juga membantu akademis dan analis dalam membuat prediksi dampak dari suatu kebijakan terhadap tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Secara umum, ISLM adalah kerangka yang sangat penting dalam memahami dinamika makroekonomi. Jadi kesimpulannya, model ISLM menjelaskan bagaimana keseimbangan ekonomi tercapai melalui interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan terjadi pada titik di mana kurva IS dan LM berpotongan, yang menentukan tingkat pendapatan dan suku bunga. Kita juga telah melihat bahwa baik kebijakan fiskal maupun moneter memiliki peran penting dalam menggeser keseimbangan tersebut, tergantung pada kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.
Dengan memahami model ini, kita bisa lebih kritis dalam menilai kebijakan ekonomi dan memahami arah perekonomian mengenai suatu negara. analisis keseimbangan kurva ISLM. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam pemahaman, pengucapan, maupun teknis penyajian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.